Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih gimana caranya menjadi seorang pemimpin yang inspiratif itu? Pemimpin yang sanggup membangun budaya kerja yang positif dan produktif, tentunya di lembaga formal. Nah, kali ini kami akan memberikan info, fun fact, dan juga kutipan inspiratif terkait kepemimpinan. Jadi, di video ini kita akan membahas bareng nih terkait seberapa penting sih seorang pemimpin itu dalam membangun budaya kerja yang positif, budaya kerja yang produktif untuk masa depan yang akan dituju. Jadi tentunya di pembahasan kali ini kalian akan mendapatkan info-info terbaru, info-info terkait kepemimpinan serta fun fact dan juga tentunya ilmu baru dong. Jadi kalian jangan sampai skip video ini dan tonton sampai akhir, oke? Oke, menurut teori ahli dari John C. Maxwell menjelaskan kutipan inspiratif tentang pemimpin bukanlah orang yang paling hebat, tetapi orang yang mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Gambaran umum menurut John C. Maxwell, beliau menekankan bahwa kepemimpinan sejati adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif demi mencapai tujuan bersama. Ia percaya bahwa pemimpin yang baik harus mampu membangun kepercayaan, pemberdayaan tim, dan menumbuhkan kepemimpinan dalam diri orang lain. Dalam lembaga formal, prinsip Maxwell menekankan pentingnya karakter, integritas, dan kemampuan berkomunikasi sebagai fondasi utama kepemimpinannya yang efektif dan berkelanjutan. Jadi, kita semua pasti pernah berada di lingkungan kerja, entah itu di sekolah, kantor, atau lembaga pemerintahan. Dan mungkin kita juga pernah merasakan sendiri. Ada tempat kerja yang bikin semangat dan ada juga kerja yang justru bikin kita stres. Nah, yang sering membedakan itu semua bukan cuma aturan atau sistem budaya kerjanya, tapi siapa yang memimpin dan bagaimana cara mereka memimpinnya. Setiap sekolah, kantor, atau perusahaan pasti ada aturan, struktur, dan memiliki tujuan. Itulah yang disebut dengan lembaga formal. Tapi, yang membuat suasana kerja menjadi menyenangkan dan produktif bukan cuma aturan, salah satu kuncinya adalah pemimpin dan budaya kerja. Pemimpin yang baik bisa membangun budaya kerja yang positif, lingkungan kerja yang saling mendukung, terbuka, dan penuh semangat. Pemimpin yang baik pasti selalu menyemangati tim ataupun memberi apresiasi. Kalau suasana kerja nyaman, orang pun jadi lebih semangat dan lebih fokus, hasil kerjanya pun juga lebih baik. Seorang pemimpin punya peran besar dalam membentuk budaya kerja. Bukan hanya soal memberi perintah atau mengambil keputusan, tapi tentang bagaimana mereka memberi contoh, membangun kepercayaan, dan menciptakan suasana kerja yang positif. Menyambung dari pembahasan sebelumnya, pembangunan budaya kerja yang kuat dalam suatu organisasi tidak terjadi begitu saja. Ia lahir dari kepemimpinan yang jelas dan terarah. Pemimpin adalah arsitek utama dalam membangun budaya kerja, yang menentukan bagaimana nilai, moral, dan perilaku organisasi berkembang di dalam tim. Seorang pemimpin yang efektif memiliki beberapa karakteristik utama yang berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Dalam konteks pendidikan, kepala sekolah yang baik harus memiliki 3 karakteristik utama, yaitu 1. Visioner. Visioner adalah seseorang yang memiliki pandangan jauh ke depan dan mampu merancang strategi untuk mencapai tujuan yang jelas. Pemimpin visioner tidak hanya melihat peluang yang ada saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan dan menciptakan inovasi untuk memastikan organisasi tetap berkembang. Yang kedua adalah komunikatif. Komunikatif yaitu kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan jelas, efektif, dan mudah dipahami oleh orang lain. Sifat komunikatif sangatlah penting karena memungkinkan pemimpin untuk membangun hubungan yang baik dengan timnya dan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif. Yang ketiga, teladan. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru baik dalam bentuk perbuatan, sifat, maupun sikap. Seorang pemimpin yang menjadi teladan menunjukkan integritas, disiplin, dan komitmen yang tinggi sehingga menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Salah satu contoh nyata kepemimpinan yang efektif dalam transformasi sekolah di Indonesia adalah SMA Negeri 1 Sleman di Yogyakarta.
Di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan komunikatif, sekolah ini berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan inovasi pembelajaran. Yang mana langkah transformatif yang dilakukan yaitu yang pertama, penerapan kurikulum merdeka. Kepala sekolah mendorong penerapan kurikulum yang lebih fleksibel dan berbasis proyek, sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, digitalisasi pembelajaran sekolah, yang mana mengembangkan platform e-learning untuk meningkatkan akses siswa terhadap materi pembelajaran. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan industri dan perguruan tinggi sekolah untuk menjalin kerjasama dengan universitas dan perusahaan untuk memberikan pengalaman kerja yang lebih aplikatif bagi siswa. Nah, dari langkah-langkah tersebut, hasil transformasinya yaitu berupa peningkatan prestasi akademik. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran. Jadi, si guru lebih kreatif dalam mengembangkan metode pelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat. Sekolah menjadi lebih terbuka terhadap partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan siswa. Nah, transformasi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner, komunikatif, dan teladan dapat membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Baik, selanjutnya budaya kerja yang positif di sekolah atau lembaga pendidikan tidak bisa muncul begitu saja. Butuh peran pemimpin yang mampu menginspirasi dan memberikan contoh yang baik kepada seluruh orang yang berada di lingkungan kerja. Pertama, komunikasi terbuka sangat penting. Pemimpin sebaiknya memberikan ruang bagi guru, staf, maupun siswa agar dapat menyampaikan ide atau masalah tanpa rasa takut dihakimi. Dengan komunikasi yang jujur dan dua arah, kerjasama pun menjadi lebih lancar dan rasa saling percaya pun tumbuh. Yang kedua, apresiasi dan penghargaan. Usaha sekecil apapun patut dihargai. Misalnya dengan memberikan ucapan terima kasih, pujian, atau memberikan penghargaan sederhana. Hal itu bisa membuat orang menjadi lebih semangat bekerja dan dia merasa dihargai. Yang ketiga, kolaborasi. Pemimpin yang baik tidak hanya memerintah, tetapi juga memberikan contoh yang baik kepada semua orang yang berada di lingkungan kerja. Seperti membentuk tim kerja, diskusi kelompok, atau proyek bersama akan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan kerja. Namun tentu saja membangun budaya kerja yang positif ada tantangannya. Misalnya, ada yang tidak mau berubah karena sudah terbiasa dengan cara yang lama. Ini bisa diatasi dengan pendekatan yang sabar, menjelaskan manfaat perubahan dan mengajak mereka terlibat dalam diskusi. Tantangan lain adalah komunikasi yang kurang jelas atau rasa tidak adil dalam pembagian tugas. Untuk ini, pemimpin perlu menyampaikan informasi secara terbuka dan memastikan semua orang tahu peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang paling penting adalah pemimpin harus menjadi contoh, menempati janji, bersikap adil, dan mau mendengarkan. Dari situlah budaya kerja yang sehat bisa tumbuh. Lingkungan kerja jadi lebih nyaman dan semua orang merasa dihargai serta siap memberikan yang terbaik. Halo teman-teman, tahukah kalian di tengah rutinitas dan tekanan kerja seringkali kita lupa akan satu hal penting, bahwa apa? Bahwa lembaga bukan sekedar tempat untuk belajar, tetapi juga tempat untuk bertumbuh. Pemimpin yang baik bukan hanya mampu mengarahkan, tapi juga hadir dengan empati. Ia melihat anggotanya bukan sebagai angka satu tugas mata, melainkan sebagai manusia dengan harapan, potensi, dan cerita. Budaya kerja yang positif lahir dari siapa? Dari kepemimpinan yang beretika, yang menjunjung tinggi keadilan, terbuka terhadap kritik, dan tak segan memberikan penghargaan. Kepemimpinan seperti ini bukan hanya menggerakkan tim, tapi menghidupkan semangat mereka. Bukan hanya mencapai target, tapi membentuk karakter. Karena pada akhirnya yang kita wariskan itu bukan hanya hasil kerja, tapi nilai yang hidup bersama kita di dalamnya.
Setelah kita bahas-bahas soal leadership dan budaya kerja, aku jadi makin sadar nih kalau jadi pemimpin itu bukan hanya soal nyuruh-nyuruh aja, tapi tentang gimana kita ngasih contoh, ngebangun budaya kerja yang sehat, dan gimana cara kita ngebangun kepercayaan di dalam tim. Tapi di sisi lain, budaya kerja yang positif itu nggak bisa terlaksana kalau ngandelin satu orang aja. Bener banget, budaya kerja yang enak tuh dibuat bareng-bareng. Kita semua punya peran loh, mulai dari cara kita ngomong, cara kita nyikapin masalah, sampai hal kecil kayak kita ngasih apresiasi ke rekan kerja. So, coba deh tanya ke diri sendiri, selama ini aku udah ikut ngebangun suasana kerja yang positif apa belum ya? Kalau belum, nggak masalah kok. Yang penting kita mau belajar, pelan-pelan aja dari hal yang paling sederhana. Makasih banyak udah ngikutin obrolan ini. Semoga bisa jadi bahan renungan dan dorongan buat kita semua ya. Jaga semangat dan tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri.